semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Ketua Mas. Semua siap. Saatnya Mulai. It's time to begin the second minute. Doa selesai. Berikan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari yang cerah ini? Silakan nanti kalau sudah di absen langsung tangan ya. Abi Akhni Zahrul Sifa. Kita hari ini kita akan belajar teks biografi. Ya. Yang pertama, capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengevaluasi dan mengekspresi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks biografi. Semangat gotong royong. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita berbeda ya dengan kurikulum 13 karena kita memasukkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi sekarang mempunyai program baru dari kurikulum Merdeka. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang biografi. Berbicara masalah biografi, ya kalau kita berbicara biografi itu kan sudah paham ya. Lagi, kira-kira dari siswa Bapak siapa yang bisa menjelaskan tentang biografi itu apa sih? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Yang ditulis oleh orang lain. Biasanya istilah biografi akan sering didengar dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sementara riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri disebut autobiografi. Sebuah pengalaman hidup seorang tokoh menjadi dia hebat. Tokoh itu kan tidak serta-merta menjadi hebat, toh. Kita di sini guna kita belajar itu kan menuju sesuatu yang hebat. Hebat itu kan dalam arti yang luas, ya, bukan dalam arti yang kita hebat itu, oh ini juara umum, juara 1 di sekolah setiap tingkat mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bukan itu ya. Hebat dalam artinya adalah hebat yang menyampaikan seluruh baik akademis, non akademis, lingkungan, masyarakat, sosialnya itu kan gitu ya. Makanya siswa SMA itu diajarkan bagaimana mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau dia tidak mengikuti ekstrakurikuler berarti dia hanya jiwa akademis, tidak jiwa sosialnya belum ada gitu. Tapi kalau ketika kita berbicara masalah biografi, tokoh-tokoh yang besar, tokoh nasional, tokoh daerah itu karena dia mulai dari awal sampai dia meninggal, ya tadi yang disampaikan, baik itu secara ditulis sendiri. Kalau ditulis sendiri tadi namanya apa? Autobiografi. Kalau biografi ditulis orang. Tidak serta-merta orang itu hebat. Bapak berdiri di sini itu tidak serta-merta jadi hebat, ya kan? Belum jalannya, gitu kan. Jadi kalau orang itu tidak serta-merta, gitu kan. Jadi kalau kita kepengen hebat, ya dimulai dari kita, ya kan? Tujuannya supaya kita ini memahami, oh ternyata tokoh itu seperti itu ya. Perjalanan hidupnya, gitu kan? Ya perjalanan hidup orang itu kan beda-beda, ya kan? Berbeda, beda, tidak semua sama perjalanan hidup. Maka tak kalah seorang ahli musik mengatakan bahwa hidup itu penuh liku-liku itu ya seperti itu. Enggak kira-kira? Nah hidup penuh lika-liku, naik turun itu penuh dengan rintangan itu malah menjadikan kita menjadi lebih baik. Nah kalau hidupnya biasa-biasa aja, ke sekolah, datang, belajar, terus pulang ke sekolah setiap hari selama 3 tahun, saya yakin hidupnya biasa aja. Makanya kalau dalam ilmu pemerintahan kan
Jadi tidak baik ya ketika kita berbicara masalah baik-baik saja, tidak penuh dengan lika-liku tadi, penuh dengan rintangan, penuh dengan lika-liku. Makanya kalau sering-sering mendengarkan lagu hidup penuh liku-liku itu, ya. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka, gitu toh. Nah, tokoh sama, gitu. Perjalanannya sama, gitu toh. Boleh silakan tolong dibaca. Memberikan gambaran tentang kehidupan dan jiwa seseorang. Nah, kedua, Teks biografi memberikan gambaran kepada pembaca tentang tema dan bobot karya seseorang yang akan dibeli. nah, ketiga, Menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian hidup seseorang. Dan 4. Memberikan pengetahuan mengenai kelebihan seseorang penulis dan latar belakangnya. ya, nah, semua kita yang ada di sini tuh penuh dengan cita-cita. Gantungkanlah hidupmu setinggi langit dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di laut. Jadi walaupun kita sudah hebat, tetapi juga harus akhlaknya. Jadi seorang tokoh juga dituntut akhlaknya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa pada pertemuan pertama tadi saya menyampaikan setelah doa tadi bahwa kita itu juga diajarkan bagaimana akhlaknya, tidak serta-merta hebat tanpa punya akhlak, gitu loh. Jadi akhlak itu harus sama. Jadi serta-merta sehingga orang bisa mengayomi menjadi teladan. Nanti kita akan masuk pada materi bahwa keteladanan itu bagaimana. Lagi ya kita segarkan dulu kesempatan pagi ini supaya tidak tegang. Kita ini walaupun dalam keadaan di syuting, anggap saja tidak ada yang syuting ya. Biasa-biasa seperti saya belajar biasa aja ya. Ya, seperti kita belajar biasa aja. Halo. Hai. Halo. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan hatiku yang kau hangatkan. Ini ternyata masih ada yang nggak bisa. Ada yang bisa nggak? Tujuannya adalah mengasah otak kiri dan kanan supaya sehat. Supaya sehat. Ternyata 10-8 luar biasa ya. Nah, sudah anak-anak, jadi itu yang berkaitan dengan biografi. Tadi kita berbicara masalah pengertian dan ciri-ciri, jadi sudah paham. Ketika nanti saya kasih tugas, saya kasih presentasi ke depan, nah siswa sudah paham, gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, jangan sampai tidak dipahami, gitu ya. Harus sacet paham, gitu ya. Jadi biografi itu memang tokoh yang dibicarakan dari dia mulai kecil sampai pasti kita mempunyai tokoh yang idola, ya kan? Semua kita mempunyai tokoh idola, tidak mungkin tidak mempunyai tokoh idola. Sebab ketika kita tidak mempunyai tokoh idola, ya kita mau mencontoh yang bagaimana gitu, tokoh idola. Saya idola bapak ibu saya, betul. Saya idola sama Nabi Muhammad, betul. Saya idola sama Bung Hatta, betul. Saya idola sama Soekarno, gitu ya. Apa sih yang diambil kok hebat ya orang itu? Gitu. Contoh misalnya, kenapa sih orang main HP? Seru. Asik. Begitu juga kita belajar bahasa Indonesia itu lihat dulu, gurunya ganteng itu. Ayo melihat gurunya ganteng itu mesti belajarnya aku besok jadi apa ya. Bahasa itu sebenarnya kalau tidak bisa
tinggal di mana, kalau mau pulang lewat mana, kan itu adalah pertanyaan orientasi. Kalau sudah tahu apa? Kalau sudah tahu berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oh, saya besok mau main tempat Farel lagi. Nah, itu adalah orientasi. Nanti di rumah dikasih apa? Oh, dikasih sirup, dikasih roti. Dan yang kedua adalah peristiwa. Contoh gampang saja. Anda ke sekolah, ini misalnya yang berada di daerah Panaragan atau Bulung, dalam perjalanan itu melihat apa? Kan Mbak, ya. Ya kan, yang jelas kita kan secara logikanya kan peristiwa itu kan perjalanan buaya dilihat. Ya kan, anak kecil ada, hewan ada, macam-macam yang dilihat gitu. Ketika dilihat macam-macam itu, nah kita jadikan sebuah peristiwa. Tokoh itu kan dalam perjalanan, seperti Bung Karno itu pernah di penjara, pernah berorasi, memperjuangkan Indonesia, memerdekakan Indonesia lewat proklamasi. Dalam perjalanan memimpin Indonesia itu penuh dengan agresi militer Belanda, penuh dengan lika-liku perjalanan memimpin bangsa, penuh dengan hal-hal yang tidak senang, biaya untuk negara ini, perjalanan negara ini masih kurang, sehingga sampai dia berhenti jadi presiden lantaran kasus korupsi G30S. Iya kan? Reorientasi itu adalah mengulang kembali apa yang harus disampaikan tadi itu. Orientasi peristiwa itu disimpulkan, bahasa kita itu menyimpulkan saja. Apa yang harus disimpulkan? Apa sih nilai, analisis nilai apa sih yang dapat diambil dari tokoh, keteladanan yang bagaimana, peristiwa apa gitu kan. Kita itu hidup kan pasti ada senengnya, ada jeleknya, ada kecewanya, ada sedihnya, ada ragu-ragunya, sama jadi manusia. Ya. Kalau nggak manusia mungkin beda ya. Nah itu tadi ada keunggulan, ada karakter-karakter yang baik dari teks biografi. Perjalanan itu kan pastilah tidak kan kecil, ya. Tapi semua berjalan dengan itu memahami. Tadi saya sudah memahami tentang pengertian, tentang ciri, tentang struktur, tentang kebahasaan. Nah baru nanti kita praktekkan. Ada nggak kira-kira dalam hal ketika nanti saya tugaskan, ada nggak hal-hal yang harus dilakukan dari yang 4 tadi ya? Oke, ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Kita akan coba menganalisis ya. Nah, nanti silakan siswa apakah berkelompok atau individu untuk mengerjakan tugasnya ya. Ya, berkelompok boleh ya. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak silakan berkelompok ya. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa nanti kita menganalisis 2 tokoh nasional, Insinyur Soekarno dan Habibie. Silakan berkelompok. Bagi dulu kelompok. Kami tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk meja. 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Tidak.
kertas juga boleh, nanti kan mau dipresentasikan ya, mau dipresentasikan. Lagi terus miring. Gelap gitu anjing. Zahratus Sita. Pak, gesek-gesek. S aja wes. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biografi Insinyur Soekarno dengan B.J. Habibie yang beranggotakan saya sendiri Ufasya Musa Safira, Saya Ira Indri, saya Fitri Kusifah, Saya Nurul Azhar Putri. saya Miguel Gustavo Leo. Saya Nisa Deviona Dugarasati. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Yang dibahas oleh biografi di sini adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Masa kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Harjo Romo di Tulung Agung, Jawa Timur. Selanjutnya Soekarno memasuki sekolah dasar di RT Inline School di Mojokerto pada tahun 1911. Soekarno pindah ke European Language School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Soekarno melanjutkan pendidikan di KBS Surabaya. Soekarno tinggal di HOS Cokro-Minoto, sang pemimpin organisasi pergerakan syarikat Islam. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jurusan teknik sipil PHS Bandung pada tahun 1921 dan mendapatkan gelar insinyur sipil pada tahun 1972. Kehidupan politik. Soekarno mulai aktif di dunia politik sejak tinggal di Surabaya. Pemikirannya dipengaruhi HOS Cokro menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno bisa bebas dari penjara setelah membacakan pledoinya berjudul Indonesia Membuka Tindakan Pemerintah Hindia Belanda, anggota PNI dan masyarakat umum. Perjuangan Soekarno pada masa penjajahan Jepang, Soekarno dibebaskan dari penahanan pada tahun 1942. Pada awalnya, Soekarno mendukung kedatangan Jepang, kebijakan pendiri organisasi seperti Jawa Pemuda, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI dan PPKI menjadi pengaruh Jepang untuk mengajak kaum nasionalis bergabung. Tegangan dengan Malaysia dengan alasan tidak menyetujui penggabungan Federasi Malaya yang terdiri dari Malaysia, Singapura, dan koloni kerajaan Inggris. Akhir hidup Insinyur Soekarno. Pada tahun 1965 terjadi. Izin bertanya, ayah dari R. Soekarno itu siapa? Terus pernah berperan menjadi siapa? Terus ibunya juga tuh namanya siapa? Terus pernah berperan jadi siapa juga? Oh, ya. Dari termuat ayah dan ibu dari R. Soekarno, namun tidak ada pekerjaan dari ayah dan ibunya. Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai pada tanggal 6 Juni 1901. Oh, ada deh. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah dasar berdarah Jawa dan ibunya adalah putri dari keluarga bangsawan Bali. Yang telah diraih oleh B.J. Habibie. Dari teks biografi yang kami dapatkan, salah satu prestasinya yaitu dia dapat membuat pesawat pertama Indonesia yakni F250 Gatot Kaca pada 1995. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Faizul Dia sudah lama. Saya Bunga Laura, saya Dinda Ariyanti, saya Syifa dan Sita, saya Naisa Afriza, saya Melani Siti. Saya Muhammad Jafar. Ya. Siapa tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut?
Hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Yang perlu diteladani dari B.J. Habibie adalah sikap jujurnya. Beliau mampu dengan tegas menolak orang-orang yang ingin kongkali-kong dengannya. Keenam, mengapa teks tersebut Hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut adalah kegigihan dan juga semangat pantang menyerah tidak akan membuahkan hasil yang sia-sia. Mengapa teks tersebut disebut biografi? Karena berisi cerita atau narasi tentang kehidupan seseorang yang mencakup informasi tentang latar belakang, pengalaman, prestasi, dan bukti dalam kehidupannya. Seorang B.J. Habibie yang telah dilewati selain yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya. Ada nggak kira-kira? Kelompok lain ada? Ya silakan. Silakan. Iya. Masa besok? Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Dan saya ingin bertanya, apa Ya. itu? Sabar kok. Sabar. Bertanya. Ya silakan. Apa itu sebenarnya G30 SPKI? Apa sih ini kan? Sampai di B.J. Habibie juga pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri. Dia juga pernah sekolah di Jerman dan dia pernah masuk di bidang teknologi penerbangan. September, Partai Komunis Indonesia, yaitu sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal. Gimana, Dik? Oke, cukup. Kerja dari kelompok 6. Mengapa Presiden B.J. Habibie disebut dengan Presiden Reformasi? Reformasi itu kan pada tahun 1998 dan itu pada masa pemerintahannya B.J. Habibie. Lepas reformasi. Hasil kita. Jadi di usaha pertama nggak usah takut. Yang kedua, diskusi itu nggak usah nggak usah kita bingung, kita pusing apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, harus dijawab semua pertanyaan dari audiens atau teman-teman. Apapun jawabannya, yang penting harus diberikan jawaban yang ilmiah. Karena kita belajar ilmiah ya, belajar bahasa. Jadi jangan menjawab asal menjawab, tapi harus menjawab sesuai dengan aturan tatanan kita berdiskusi ya. Dan yang memberikan pertanyaan boleh menyanggah pertanyaan itu ketika kita ketika kita tidak kurang puas atas pertanyaan dari kelompok lain. Nah itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai anak-anak Bapak berdiskusi itu nanti kawannya marah, nanti kawannya emosi, nanti ya jangan, itu akan mengakibatkan kita menjadi orang yang kerdil, tidak pernah punya wawasan yang lebih luas gitu ya. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah hampir selesai, kurang lebih hampir 1 jam 2 kali 45 menit. Jadi sebelum saya mengakhiri pada kegiatan pagi hari ini, karena saya sudah mengambil jam kimia 1 jam pelajaran, jadi mohon keikhlasannya. Baik, ada nggak kira-kira dari siswa kelas 10-8 bisa menyimpulkan hasil materi biografi pada kesempatan pagi ini? 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Orang yaitu seorang lain. Nah, biografi ini berisi cerita riwayat hidup seseorang yang bisa menjadi motivasi. Contohnya seperti tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang
kedua, teks biografi, penulisannya menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Yang ketiga, bisa disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Yang keempat, teks biografi disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita, khususnya alur maju, sudut pandang penceritaan, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Jadi kesimpulannya kita dapat pahami sebagai teks yang biografi itu sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut kita teladani di kehidupan kita, dan yang lainnya saya setuju dengan Vira. Ya, oke. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan pagi ini kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, masih bisa berkumpul di kelas 10-8 ini dalam rangka kegiatan belajar mengajar dan sekaligus praktek mengajar saya dalam program profesi guru. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis makna dari teks biografi. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semua. Minta doanya supaya saya cepat lulus PPG. Amin. Dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.